warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, Yorobun. Mungkin boleh Annyeonghaseyo. ya, ya terima kasih. Bagaimana kabarnya semua? 잘 지냈어요? Oke, semoga baik-baik saja ya. Jadi, perkenalkan, nama saya Nur Aini Aiman. Biasa dipanggil dengan Noya. Jadi, saya di sini sebagai untuk memandu kelas kita pada hari ini yang diadakan oleh Mabicara Community. Jadi, Mabicara Community itu adalah komunitas yang bergerak di bidang bahasa yang berada di Kota Makassar. Jadi kita ini belajar dan belajar dan mengajar bahasa bukan hanya bahasa Korea, tetapi juga ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin, Thailand dan Rusia. Dan bahasanya juga akan lebih banyak yang akan kita pelajari bersama-sama di Mabicara Community. Jadi untuk lebih tahu bagaimana Mabicara Community itu bisa cek di Instagramnya di mabicara_community. Nah, jadi materi kita pada hari ini itu ada seperti yang teman-teman lihat di pamflet, di flyernya itu ada tiga. Yang pertama mengenal huruf Korea yang dikenal sebagai Hangul, dan yang kedua belajar memperkenalkan diri secara sederhana yang tentunya menggunakan bahasa Korea. Dan selanjutnya membangun rasa percaya diri dan motivasi belajar. Nah, nanti materi yang kita pelajari akan dibagikan setelah teman-teman mengisi form respon, maksud saya form testimoni dan itu sebagai absen. Jadi setelah teman-teman mengisi form tersebut, nanti ada link G Drive untuk materi kita pada hari ini. Dan saya notice dulu kepada teman-teman bahwa materi yang diberikan hari ini jangan disebarluaskan untuk menjaga eksklusivitasan pelajaran kita pada hari ini. Ya. Jadi materi hari ini akan diajarkan oleh pemateri kita yaitu Kak Andi Ikram Anas. Halo Kak Andi. Jadi Halo, beliau ini kelahiran ya, halo Kak. Jadi beliau ini kelahiran tahun 2000. Jadi sekitar 24 atau 25 tahun ya. Beliau ini eh, sedang menempuh pendidikan di University of Melbourne dan untuk mengenai pengalaman mengajar, eh, beliau ini mengajar sejak tahun 2020. Untuk sertifikasinya beliau mempunyai IELTS dan HSK. Em, Selain itu, Kak Andi belajar sambil mengajar bukan hanya bahasa Korea, tapi juga bahasa Inggris, Mandarin, dan juga Thailand. Ya, mungkin untuk mengefisiensikan waktu, mungkin saya persilahkan kepada Kak Andi untuk membawakan materinya. Silakan, Kak. baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam terima kasih. warahmatullahi Jadi, wabarakatuh. sebelum mungkin dimulai materinya, mau minta tolong sama admin untuk bantu slide-nya untuk ditampilkan di layar, Kak. Ya, bagaimana Kak? Sudah kelihatan? Baik, udah bisa diperbesar, Kak. Oke, baik. Jadi untuk materi malam ini yang saya akan share itu materi terkait dengan bahasa Korea, tapi untuk yang beginner atau pemula. Nah, saya lihat di sini ada lumayan beberapa orang. Kalau mungkin teman-teman yang bisa on cam, semoga bisa dibuka kameranya. Tapi kalau semisal nggak berkenan nggak apa-apa juga. Tapi mungkin teman-teman bisa aktif untuk merespon. Jadi soalnya walaupun ini bahasa Korea dasar, tapi saya expect-nya kita bisa saling aktif dalam kelas. Soalnya mungkin yang ingin saya tekankan di sini walaupun dasar, kita fokusnya kepada berbicara atau speaking dalam bahasa Korea. Jadi boleh digeser ke slide selanjutnya, Kak Noya.
Oke, makasih Kamsahamnida. Jadi tadi eh, Kak Eni, Kak Noya juga udah bantu perkenalkan, tapi mungkin saya ingin memperkenalkan diri menggunakan bahasa Korea. 안녕하세요, 여러분. 제 이름은 앤디 라고 합니다. 저는 마카사르 사람입니다. 지금 저는 아직 대학생입니다. 그래서 제 취미는 저는 한국어를 배우는 거 좋아합니다. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini walaupun ini masih kelas pemula, tapi nanti di akhir mungkin kita akan latihan buat kayak teks begini. Jadi mungkin ini kelihatannya agak susah ya di awal, tapi kita akan bedah satu persatu. Nah, di sini kira-kira ada teman-teman yang udah pernah belajar bahasa Korea atau mungkin udah bisa baca Hangul, mungkin bisa bersuara atau angkat tangannya. Nah, Kak Noya udah bisa baca Hangul, Kak Noya ya. Oke. Ini juga pertama kalinya saya ketemu Kak Noya juga di room meeting ini. Jadi mungkin teman-teman yang lain ada Lisa, Mutmainah, Dinda dan teman-teman yang lain, ada udah yang pernah belajar bahasa Korea sebelumnya mungkin bisa sharing dikit. Belum, Belum, Kak. Kak. Oke, belum. Jadi masih banyak yang emang dari dasar ya teman-teman ya. Iya. Oke, baik. Maaf ya teman-teman, ini udah kayak setahun lebih saya nggak ngajar lagi bahasa Korea. Kemarin fokusnya bahasa Inggris. 근데 괜찮습니다. 그래서 아마 다음 mungkin next slide Kak. Jadi saya Andi dari Makassar ya, sekarang masih mahasiswa dan hobinya suka belajar bahasa asing emang. Nah, kalau dalam bahasa Korea itu kan kita sebutnya untuk hurufnya Hangul ya atau alfabetnya. Jadi ini mungkin yang buat lebih mudah daripada bahasa Asia Timur lainnya seperti bahasa Cina sama bahasa Jepang. Di bahasa Korea itu cuma ada 24 huruf dasar teman-teman. Jadi nggak sesusah bahasa Jepang dan bahasa Cina kalau dari segi penulisan ya. Jadi cuma ada 24. Bahkan banyak orang yang cuma belajar tulisannya itu dalam waktu sehari atau seminggu, ada yang sebulan. Tapi kalau emang kayak intens dalam sehari itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Tapi karena waktu kita cuma sekitar sejam 30 menit, jadi kita akan bahasnya sekitar 10 huruf vokal saja dan mungkin satu huruf konsonan. Sementara sisanya kita mungkin akan fokus kepada speaking atau maragi ya. Jadi teman-teman yang lebih banyak mungkin bicara, semoga ya. Next slide, Kak Noya. So, Yoginen, Yorobundel, mungkin bisa dilihat di sini ada 10 ya. Yang nomor satu itu adalah A. Nah, oke. Sorry, oke. Jadi yang pertama itu A. Jadi bisa dilihat di gambar di sebelah kanan yang pertama kita itu tarik dari atas ke bawah. Ini kalau semisal saya yang screen sharing boleh nggak Kak Noya? Mung- Boleh nggak? Soalnya mungkin mau coret-coret dikit Ya, kali ya. Kak. Oh, iya, iya. Oh, oke. Jadi saya stop Eh, share ya, Kak. iya, Kak. Nah, slide saya bisa dilihat nggak teman-teman? Kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Kak. Gimana ya? Ini buat coret kan? Oke. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Eh, eh, eh. Ini yang di bagian pertama A, itu tuh cara tulisnya gini. Jadi teman-teman nanti mungkin setelah kelas bisa dihafalin ya huruf-hurufnya. Karena mungkin untuk pertemuan pertama, 2, 3, 4 kita masih pakai romaji. Jadi romanization yang contohnya itu kayak gini. Gimana nih? Ntar slide berikut. Eh, kok gini? Nah, saya kasih lihat dulu ya. Eh, nah, jadi kalau contohnya seperti ini mungkin untuk sekarang kita masih dibantu sama romanization atau yang seperti tulisan Latin ya kayak Annyeonghaseyo. Ini kan ada huruf-huruf Koreanya, ada juga huruf Latinnya romanizationnya.
terus artinya halo. Tapi nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan hilang sedikit demi sedikit gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa hafalin setelah kelas. Oke, kita balik lagi. Nah, yang pertama itu A. Nanti saya baca dulu 10 sampai bawah, terus saya pilih mungkin random beberapa teman untuk baca ya. Ini pertama I, A, kedua ya, ketiga O, keempat yo, kelima O, keenam yo, ketujuh U, 8 U, 9 E, 10 I. Nah, kalau yang nomor 9 ini, kalau E mungkin seperti kalau di bahasa Indonesia itu mas, jadi bukan tapi mas gitu ya. Coba. Atau misalnya Eisa. Terus yang gitu-gitu aja sih. Terus nanti cara tulisannya bisa dari seperti contoh di sebelah kanan. Jadi mungkin ini bisa karena ini bukan kelas writing, teman-teman bisa mandiri aja ya nanti setelah kelas. Yang penting udah bisa baca. Nah, mungkin saya pilih Kak Putri. Halo Kak Putri. Kak Putri. Kak Putri ada nggak? Oke, karena Kak Putri belum merespon, siapa lagi di sini ya? Mungkin Di- Kak Din, Kak Lisa deh, Kak Lisa. Kak Lisa boleh nggak dibaca screen-nya Kak Lisa? Yang huruf vokal dasar, Kak. Iya. Eh, kok ini hilang lagi ya? Oke. Atau mungkin dibantu Kak Noya aja ya, slide-nya Kak Noya ya. Oke. Bisa nggak Kak Noya? Oke. Nah, jadi mungkin Kak Lisa yang huruf vokal dasar. Oke, Kak. Dari Oke. 1 sampai 10. Iya. Oke. A, ya, o, yo, o, yo, u, yu, I. Oke. Sekali lagi Kak Lisa. Oke, Kak. Sekali lagi. Oke. A, ya, o, yo, o, yo, u, yu, I. Oke. Kamsahamnida Lisa. Mungkin satu lagi Kak Lina, Lina Syih. Ya, Oke. Ilgel Swinna ya, boleh dibantu baca. ya. A, ya, o, yo, o, yo, u, yu, I. Oke. Jadi tuh tadi udah dibantu ya sama teman-teman yang lain. Jadi mungkin sekarang kita latihan. Jadi slide selanjutnya Kak. Eh, Next slide. Nah, di sini sorry Detko Mas Cagi. Jadi saya yang sebut bunyinya, terus teman-teman tebak dia itu yang A atau yang B. Berdasarkan yang tadi yang kita sudah latihan ya, sama dibantu Kak Lisa, Kak Lina, dan yang teman-teman juga sudah lihat tadi ya. Nah, mungkin, nah mungkin ini saya belum jelaskan. Ini yang bulatan ini tuh nggak ada suaranya teman-teman ya. Jadi ini kalau di awal tuh nggak ada suaranya. Jadi nggak untuk saat ini nggak usah dipedulin dulu. Ini apa? Jadi kita fokus aja yang tadi yang udah dipelajarin yaitu 10 huruf vokal dasar. Nah, yang pertama mungkin ya, ya, ya. Kira-kira itu teman-teman A atau B? Ya, ya, A. ya.
Oke, benar. Jadi jawabannya A. Oke. Nah, sekarang mungkin untuk yang kedua, next slide Kak Noya. Di sini saya pilih Sakinah. Sakinah ada nggak di sini? Iya, ada, Kak. Oke, jadi saya sebut bunyinya, terus Sakinah yang tebak ya. Jadi totalnya yang ini ada cuma 5 ya. Jadi setelah ini kita langsung latihan mungkin grammar dan latihan ngomong. Nah, untuk Kak Sakinah, sorry that go much lagi. U, U, U. Uh, Kira-kira yang mana Kak Sakinah? eh, yang B bukan, Kak. Karena nggak join Kak dari awal, memang baru Kak joinin. It's okay. Nah, yang jawaban Kak Sakinah itu udah benar apa gimana teman-teman? Udah benar ya? Kayaknya ya. Oke. Jares Soyo, Sakinah Syekh. Nah, jadi kalau yang B itu U, kalau yang A itu apa bunyinya teman-teman? Ada yang ingat nggak tadi? Kalau A itu bunyinya apa? Oh, itu. Oh, Nah, benar. O. Kalau yang B, U. Oke. Daum selanjutnya. Nah, di sini saya pilih Kak Rara. Kak Rara. Jol. That go in na yo. Rara Shi. Kak Rara bisa dengar nggak? Oke, karena Kak Rara belum respon, mungkin saya pilih Kak Vidya. Kak Vidya, Jaldel yo. Iya. Oke, Kak Vidya. eh jadi, sorry, that go macam lagi. Yo, 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 Yang B. yo. Oke, yang mana? Yang B. Oke, Jare Soyo. Jadi yang B itu udah mau yo. Itu yang B itu yo. Nah, kalau yang A apa teman-teman? Iya. Ya, oke. Macayo. Kereso damen. Kok balik lagi? Yang ke ini tadi Hesoyo, Igodo Hesoyo, Igodo Hesoyo, Kerigo, Igonen. Belum ini kan ya? Oke. I- Igo, saya pilih Kak Umi. Umi Safaro. Umi Shi. Halo Kak Umi. Oke. Halo ya. Iya. Jadi yang ini emang agak susah ya teman-teman, soalnya agak mirip-mirip. Oh, oh, oh. Kira-kira yang mana Kak Umi? B, B, B. yang B. Oke. Kalau yang A berarti apa Kak Umi? Yang A. Gimana ya bacanya? EO, EO, EO. Oke. Susah. Nah, jadi jawaban yang benar Bingung itu bacanya. coba Kak Noya. Kira-kira tadi yang mana Kak Noya? Oh, oh, oh. yang A, Kak. Nah, kalau yang A itu Oh, O ya, tapi kalau yang B juga itu kalau gimana Kak Noya? Kalau oh, yang B? Kalau yang B itu kayak lebih ke O, O bulat, O. O, O, O. Jadi kalau yang di atas itu kayak apa ya? Mungkin O, O, kayak lebih gimana ya jelasinnya Kak Noya ya? Ja- tapi Eh, kalau dia, mm, dia lebih ke O tapi kayak A, O, O. mm. EO. Ja- Ya Jadi ampun. kalau di Romajinya itu romanisasinya kalau yang di atas itu dia E, O, kalau ditulis tulis Romaji ya. Kalau yang B cuma O doang, jadi O doang. Jadi tapi kalau cara bacanya yang di atas O, kalau di B O, O, O. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya di pertemuan kedua dengan huruf-huruf konsonan juga. Jadi semoga minggu depan kita udah selesai di 24 huruf alfabet yang tadi kita udah lihat di slide awal. Nah, selanjutnya mungkin Damen Noyashi.
Oh, ini masih ada satu. Ini belum ya? Ini belum ya? Oke. Ini udah yang terakhir ya, Kak Noya? Atau masih ada? Nah, ini kayaknya tadi udah semua. Oke. Jadi kita mungkin langsung ke kosakata dan ungkapan umum aja. Nah, jadi igonen ohiwa pyohyun atau insa. Insa artinya salam. Nah, di sini pasti teman-teman udah tahu. Yang pertama, annyeonghaseyo itu artinya halo atau kayak apa kabar. Kalau kita pertama ketemu, kalau teman-teman Hanguk drama Chowa Hamyeon pasti ini udah tahu banget ya. Atau yang K-pop mungkin K-pop fans. Nah, kalau yang di bawah annyeonghasimikka artinya sama aja. Kalau yang annyeonghaseyo itu formal, kalau annyeonghasimikka bahkan lebih formal lagi daripada yang di atas. Kalau yang di atas kita anggap aja semi formal. Sementara annyeonghasimikka itu lebih formal kayak semisal kita ngomong ke bos atau ke orang yang mungkin apa ya strata sosialnya lebih tinggi. Soalnya kan di Korea tuh mereka emang peduli banget sama strata sosial. Terus yang terakhir, Manaso Banggap Semida. Nah, artinya senang bertemu dengan Anda. Manaso Banggap Semida. Nah, ini awal katanya dari mana, artinya bertemu. So, itu karena Banggap Semida itu seperti senang. Jadi senang karena bertemu, gitu ya. Artinya secara literal. Kalau diartikan, senang bertemu dengan Anda. Nah, mungkin saya mau minta Kak Intan, Kak Intan ada nggak? Kak Intan, Intan Syih, Iya, boleh dibaca nggak Kak Intan? Dari pertama sampai akhir bahasa Korea sama bahasa Indonesianya. 안녕하세요. Hmm. Halo, 안녕하십니까? Halo, 만나서 반갑습니다. Senang Oh, bertemu dengan Anda. Baremi nomo semida. Pronunciation-nya udah bagus banget juga ya. Nah, mungkin selanjutnya Kak Halisa. Halo Kak Ya, Halisa. Kak. Boleh dibantu baca juga? 네. Ya. 안녕하세요. Halo. 안녕하십니까? Halo. 만나서 반갑습니다. Senang bertemu dengan Anda. 네, 감사합니다. 너무 잘했습니다. Oke, selanjutnya Kak Noya. Nah, sekarang nanti ini kita akan belajar ya, kayak memperkenalkan diri di akhir. Jadi teman-teman yang bakal ngomong, misalnya nama saya ini, saya dari negara ini gitu ya. Jadi negara dalam bahasa Korea itu artinya nara, nara, nara. Jadi di sini saya siapin 6 negara yang mungkin paling sering disebut sama orang Indonesia ya, menurut saya ya. Jadi yang pertama itu Hanguk, yang kedua Indonesia, yang ketiga Ilbon, yang keempat Jungguk, yang kelima Miguk, yang keenam Hoju. Nah, di sini saya nggak tuliskan bahasa Indonesianya, teman-teman tebak sendiri aja dari katanya dan juga benderanya. Nah, sekarang saya mau minta yang belum siapa guys? Mungkin ini Kak, Kak Vidya. Halo Kak Vidya. Vidya 네. deh. Vidya sih boleh nggak dibantu baca bahasa Koreanya terus diartiin ke dalam bahasa Indonesia. 한국 itu Korea, Indonesia itu Indonesia, Iya. Ilbon itu Jepang, Jungkook itu China, Oke. Mingguk itu Amerika, Hoju itu Inggris ya. Oke. Hoju itu bukan Inggris ya. Kalau Inggris tuh Yongguk. Nah, sekarang kita pilih lagi yang lain sampai semuanya jawabannya benar. Mungkin saya pilih Kak Intan Permata. Oke, 음, boleh dibaca Kak Intan? 한- 한국, Korea Selatan, Indonesia, Indonesia, Ilbon, Jepang, Jungkook, Cina, Migook, Amerika,
호주, Australia. Nah, benar ya. Deh, Macayo. Ke Iltan, Hangguk itu Korea Selatan, Indonesia, Ilbon Jepang, Jungguk China, Miguk Amerika Serikat, Hoju Australia. Deh, kamsahamnida. Mungkin slide selanjutnya Kak Naya. Nah, sekarang pekerjaan. Nah, jadi saya baca 2 kali. Jadi nanti semuanya kita bakal gabungin. Misalnya, nama saya Andi, Jonen, ya, Andi, Mida. Terus tadi negaranya misalnya orang Indonesia, Jonen, Indonesia, Sarah, Mimita. Nah, di sini contohnya saya ada di yang kedua, Hakseng. Jonen 학생입니다. Jadi saya pelajar, terus nanti selanjutnya juga kita gabungin jadi satu. Nah, saya baca dulu 2 kali, terus nanti saya pilih teman-teman lagi untuk baca bahasa Koreanya dan dibantu terjemahkan buat teman-teman yang lain. Oke, jigok, pekerjaan, 선생님, 학생, 의사, 경찰관, 요리사, 영화 배우. Oke, 한 번만. 선생님, 학생, 의사, 경찰관, 요리사, 영화 배우. Nah, di sini kayaknya udah ada yang baru join juga. Tapi mungkin saya pilih dulu Kak siapa ya? Kak Sakinah. Kak Sakinah, Eh, eh, boleh dibaca bahasa Koreanya. Kerigo nanti translate ke bahasa Indonesia. Hal su innayo? Boleh? 네. Oke. Oke. Ah, 선생님 itu artinya guru, 학생 itu siswa, Oke. 의사, dokter, 경찰, 경찰관 itu polisi, 요리사 itu koki, 영화 배우 aktor. Oke. 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 Jarsoyo. Deh, satu orang lagi mungkin Agnes. Kak Agnes sih. Hal su innayo? Igonen. Agnes. Oke. Agnes belum respon. Jadi mungkin Kak Dahlia Amil. 네, Deh, annyeonghaseyo Dahlia Shi. 안녕하세요. Annyeonghaseyo. Boleh dibantu baca nggak Kak Dahlia? Terus diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Indonesia. 선생님, Deh, guru, 학생, siswa, pelajar, 의사, dokter, 경찰관, polisi, 요리사, chef, 영화보, aktor, Yonghwa Beu ya Kak. Yonghwa iya, Beu. Deh. 영화 배우. Nah, deh, Macayo. Nah, jadi yang pertama tadi udah bener sama teman-teman tadi. Sonseng Nim itu guru. Hakseng itu pelajar. Ini Eisa, dokter. Gyeongchal Kwan, polisi. Yorisa, chef. Terus yang terakhir, Yonghwa Beu, pemain film atau aktor. Deh, kamsahamnida yorobundel. Nah, mungkin Jigok udah selesai. Koreso damen. Nah, sekarang Cwimi atau hobi. Nah, jadi ini hobi cuma ada 4. Nanti teman-teman bisa sharing juga hobinya kalau semisal nggak ada di dalam list ini ya. Nanti kita bantu terjemahkan sama-sama ke dalam bahasa Korea. Nah, yang keempat, Cwimi atau hobi. Nah, yang pertama, Yori. Yang kedua, Yonghwa Kamsang. Yang ketiga, Cukgu. Yang keempat, Dokso.
Sekali lagi, Yori, Yonghwa Kamsang, Chukgu, Dokso. Nah, selanjutnya saya pilih teman-teman mungkin Rara. Rara ada di sini nggak? Halo Rara, annyeonghaseyo. Oke, ya Rara si andedap Hanika sama siapa lagi ya? Oh ya nggak apa-apa Rara. Oke, berarti denger aja ya Kak Rara ya. Siapa lagi? Ada yang mau nggak teman-teman? Siapa yang belum ya? Udah semua nggak sih? Nur Ai ini nanya ya. Oke, Noya. eh Intan mungkin, Intan Permata 네, deh. 요리, memasak, Yonghwa Kamsang, menonton film, Mhm. 축구, sepak bola, dokso, membaca. Oke, Jareh Soil. Next one mungkin Kak Putri, Mutmainah Putri. Halo Kak Putri. Kak, Oke, bisa. Yori memasak, Oke. Yung Kamsang nonton film, Mhm. Cukgu main bola, Doksen membaca. Oke, Jareh Soil. Nah, sekarang mungkin bisa ke next slide Kak Noya. Nah, ini untuk gita atau kosakata lain yang berguna. Nah, mungkin teman-teman udah banyak yang familiar. Yang pertama itu nde atau ya. Yang kedua itu irem nama. Misal saya Je Iremen. Endi Imida. Nama saya Andi atau Endi. Terus selanjutnya pertanyaan ketiga. One Nara Sara Mimika. Kamu berasal dari negara mana? One Nara Sara Mimika. Nah, berarti kita bisa jawab, Jonen, negara kita kan Indonesia. Indonesia, Saram Imida. Nah, kalau bertanya, kita pakai Imika. Kalau bertanya, kalau dijawab pertanyaan Imikanya diganti aja pakai Imida. Nah, eh, mungkin saya minta tolong satu orang lagi, Kak, Kak Umi. Boleh nggak Kak Umi? Halsuin Nayo, Kak Umi, Ya nih, deh. Boleh diminta tolong dibaca Kak Umi. eh, nih ya Irem nama Oke. Nara Sara Minika. Kamu berasal dari negara mana? Oke, jadi kalau jawabannya saya orang Indonesia, gimana tuh Kak Umi? Saya orang Indonesia. Janan, Janan, Mhm. Janan Nara Indonesia Sara Himidah. Nah, ini Nara, ini artinya negara. Jadi naranya diganti aja sama nama negara kita. Boleh sekali lagi. Jadi Nara diganti sama Indonesia. Terus Imikanya udah benar tadi diganti aja jadi Imida. Oke, saya tanya Kak Umi ya. Uh, Umi shi one nara saram입니까? Janan Indonesia Sara Himidah. 네, saya. 잘했어요. 네. Nah, kayak gitu ya. Jadi mungkin satu orang lagi Kak Lisa. Ya, Deh. Mungkin Lisa bisa dibaca dulu dari awal sampai akhir. dari ini Kak. Deh. Ah, 네, 야, 이름, nama, 어느 나라, 어느 나라 사람입니까? Kamu berasal dari negara mana? Nah, saya jawab ya. Terus saya tanya Lisa lagi balik. Saya jawab dulu. 저는 인도네시아 사람입니다. 리사 씨, 어느 나라 사람입니까?
저는 인도네시아 사람이에요. Oh, enggak. Mas, oke, saya. Nah, itu tadi yang bentuk semi formal yang digunakan Lisa ya. Kalau kan kita ada versinya Sara Mimida, Jonen Indonesia Sara Mimida. Itu yang paling formal kan. Nah, ada juga versi yang kedua yang disebutkan tadi sama Lisa sih, Jonen Indonesia Sara Mieyo. Nah, itu yang semi formalnya. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman mungkin? Jilmu nih, yo. Bisa nanya apa aja. Mungkin ada yang mau sharing-sharing like 한국어를 공부하고 싶어요. Mungkin dari Kak ini ya, Kak Sakina. Sakina sih. Mungkin bisa Thanks. sharing nih. Soalnya Kak Sakina ini salah satu kenalan dari tempat kursusan sebelumnya, bahasa Inggris. Terus dia DM terkait kelas bahasa Korea. Tapi saya juga nggak tahu nih. 왜 한국어를 공부하고 싶어요, Sakina sih. Kenapa mau belajar bahasa Korea? Hmm, apa ya? eh, Kalau dengar orang Korea ngomong itu kayak lucu, Sar. Maksudnya lucu dalam saya is cute. Jadi Ah, kayak kayaknya ngomong mereka itu kayak ada aksen-aksen kayak apa logat-logat yang kayak enak didengar gitu. Jadi kayak ada keinginan untuk belajar juga. Karena mau belajar sebenarnya tambah bahasa asing selain bahasa Inggris. Jadi ya ada ketertarikan lah dengan bahasa Korea. Mungkin itu, Sar. 감사합니다, Sakina Shi. Nah, tadi katanya Sakina bahasanya cute. Nah, atau cute itu bahasa Koreanya ada yang tahu nggak, teman-teman? Cute. Pasti ya ada lah yang tahu. Ada yang tahu? Yo, Kyo yo. atau kyopta, kyopsemida. Nah, nanti kita akan pelajarin itu juga. Nah, oke. Amadam, Kak Noya. Nah, Igonen Mumbob. Nah, ini udah masuk di grammar ya, teman-teman. Jadi, kita coba sentuh dulu grammar, terus kita latihan buat kalimat kita masing-masing. Nah, di sini yang pertama itu namanya partikel topik, n atau nen. Jadi, di yang ini kita aturannya itu kata benda dulu, terus nen atau en, terus kita tambah lagi pakai kata benda, terus diakhiri dengan imida. Nah, kata benda ini semisal saya, Jo. Nah, kita pasangin aja salah satunya Jonen. Terus di sini kata bendanya apalagi misalnya orang Indonesia. Indonesia Saram, Imida. Nah, jadi partikel ini adalah kata kecil yang ditempelkan pada kata benda untuk menunjukkan subjek, topik, atau objek kalimat. Jadi ada ya beberapa jenis partikel dalam bahasa Korea yang fungsinya juga beda-beda. Ada yang artinya dengan, di, dan lain-lain. Jadi banyak partikel dalam bahasa Korea itu bentuknya bisa lebih dari satu, tapi kebanyakannya cuma satu. Jadi kalau teman-teman lihat ini kan ada dua pilihan. Yang pertama itu en, yang kedua itu nen. Nah, jadi kita itu pilih caranya kita harus cari tahu dulu. Kata bendanya itu berakhiran dengan suara konsonan atau vokal. Nah, teman-teman di sini udah tahu nggak kalau dalam bahasa Indonesia tuh yang huruf vokal yang mana aja, teman-teman? Apa aja tuh? A, A, I, I, U, U, E, O. U. Nah, A, I, U, E, O. Sisanya semua huruf konsonan. Nah, jadi kalau semisal saya bilang saya bahasa Koreanya apa? Saya, Johanan. Jo, Jo. Nah, Jo. itu Jo aja ya. Itu nennya udah masuk di partikelnya. Nah, Jo Oh, itu bunyi terakhirnya itu konsonan atau vokal? Jo, vokal. huruf vokal kan? Karena J terus ditambah O. Berarti kita lihatnya O-nya yang diakhiri dengan huruf vokal. Jadi kalau dia huruf vokal, dia itu pakainya nen, jonen. Jadi kalau kita bilangnya yang joen kan itu susah ya. Jadi kita pakainya nen, itu untuk mempermudah penyebutan juga. Nah, kalau misalnya huruf konsonan, kita pakainya en. Mungkin di next slide ada contohnya, Kak Noya. Nah, ini contoh ya. J iremen.
존 정국입니다. 제 이름은 존 정국입니다. Nama saya John Jungkook. Nah, teman-teman ini ada yang tahu nggak siapa yang John Jungkook ini siapa, teman-teman? BTS. BTS. BTS, oke. member. Ada yang suka John Jungkook nggak? Nggak ada ya? Ada yang suka? Jangan. Oke. Siap. Oke. Nah, artinya nama saya John Jungkook. Nah, di sini Irem itu nama kan? Irem itu artinya nama. Nanti kita pelajarin lagi lebih lanjut. Nah, Irem ini, Irem dia berakhiran dengan huruf vokal atau konsonan. Konsonan, Sir. Nah, konsonan. Makanya dia pakai N. Selanjutnya, contoh kedua, Jonen. Hangguk Saramimida. Saya orang Korea. Yang ketiga, Jonen 학생입니다. Saya seorang siswa. Nah, sekarang saya mau minta tolong lagi sama Kak Mutmainnah. Ya, Kak. Nah, bisa dibaca nggak Kak Mutmainnah? Korea dan bahasa Indonesianya. Je Ireman. John Jungkook. Nama saya John Jungkook. Jenen. Imida. Oh, maaf ya teman-teman. Ininya hilang. Nah, akhirannya. Jadi saya lupa tulis imidanya. Jadi di akhir nama John Jungkook itu ada imidanya ya. Jairemen John Jungkook imida. Bisa diulang Kak Mutmainnah Putri? Jason Je imida. Ireman. Je Ireman. Jung Jungkook Imnida. Nama saya Jung Jungkook. Oke. Jenun. Jonun. Hangguk Sara Minida. Saya orang Korea. Oke. Jonun. Haksenimnida. Saya seorang siswa. Oke. 감사합니다. Mutmainnah Shi. 다음은 아마 딘다 씨. 딘다 씨? 여기 있나요? Oke. Karena Dinda antedap pesoyo ama Kak Lingga Kak Lingga Mahalyana. Halo Kak Dinda. Oke, Kak Lingga juga nggak Halo Kak, Oh, 안녕하세요. annyeonghaseyo. Eh, Ama Igonen bisa dibaca nggak Kak Lingga? 네, Eh, 제 이름은 존 정국입니다. Nama mhm. saya John Jungkook. Ya, 저는 한국 사람입니다. Saya orang Korea. 저는 학생입니다. Saya apa di bawah? Saya nggak lihat translate-nya, sorry. 저는 학생입니다. Saya seorang siswa. 네, 맞습니다. Nah, selanjutnya sesi lagi. Sorry, tiba-tiba bahasa Mandarin. 감사합니다. Grammar. Nah, yang sekarang Mombop yang kedua. Ini masih mirip, tapi sekarang kita ke partikel subjek. Sekarang pakai i atau ga. Nah, ini kata benda, terus ditambahin i atau ga, terus di kalimat pertanyaan, buos semika. Nah, ini kita bertanya ya kali ini ya. Nah, jadi jika suku kata terakhir kata benda berakhiran dengan konsonan, kita gunakan i. Jika tidak, kita gunakan ga. Jadi contohnya di sini Iremi Buosemika. Nah, jadi ini kita bisa nanya, siapa nama Anda? Nah, kalian bisa jawab tadi yang di contoh yang pas John Jungkook tadi kan. Misal, J. Iremen, Endi Imida. Nah, yang kedua, Jigobi Buosemika. Apa pekerjaan Anda? Nah, kalau semisal contoh saya tadi hakseng, pelajar, saya bisa bilang Jonen 학생입니다. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang guru juga, saya juga guru ya. Jadi bisa bilang J Jonen 선생님입니다. Jadi yang imika itu pertanyaan, imida itu jawabannya. Nah, yang terakhir Cuimiga buosemika.
Nah, kita bisa bilang kalau tadi contohnya masih ada yang ingat nggak? Contoh hobi yang 4 tadi ada yang masih ingat mungkin salah satu atau beberapa? Ada yang bisa bantu ingatkan teman-teman? Teori Yori. Nah, Yori artinya memasak. Masak. mansemida. Kalau hobi yang lain, Cukup. Cukup. artinya. Sepak bola. Sepak bola. Jadi teman-teman kalau ditanya cuimiga buos semika bisa bilang J cuiminen misalnya Yori Yori imida J cuiminen Yori imida. Nah, sekarang mungkin teman-teman di sini yang bisa bantu baca siap siapa yang jarang ngomong sih? Mungkin ini ya kali ya. Kayaknya udah semua ya. Ada yang mau bantu nggak baca? 이거 할 수 있는 사람이 있나요? 아마 oke, Lisa Shik, Lisa, Kak Lisa. 죄송합니다. Oke, oke bisa. Wait, loading. Just read it right. 네, 맞습니다. 네. 이름이 무엇입니까? Siapa nama Anda? 직업이 무엇입니까? Apa pekerjaan Anda? 취미가 무엇입니까? Apa hobi Anda? 네, 맞습니다. Sekarang saya coba tanya Lisa pakai pertanyaan ini. Lisa bisa jawab pakai grammar yang tadi Lisa ya. Boleh? Hal 나요? Oke ya. 네. Oke, Lisa Shi. Nggak harus disebut namanya ya. Oke. 이름이 무엇입니까? 제 이름은 카리사이라고요. 네, 리사. 오케이. 그리고 다음은 직업이 무엇입니까? 저 학생입니다. 그렇군요. 그래서 마지막은 취미가 무엇입니까? 제 취미 자다입니다. Ada. Oke. 자. 자. tidur. 네. 어, Yes. 자는 거 좋아하잖아요. 그래서 nah sekarang Lisa coba nanya ke Kak Lingga. Lingga udah bisa jawab nggak Kak Lingga? 대답할 수 있나요, 링가 씨? 네. 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 그래서 리사 씨는 질문해요. 질문. 네. 이름이 무엇입니까? 제 이름은 링가입니다. 네. 네. 그럼 직업이 무엇입니까? 직업이 학생입니다. 네. 다음은 취미가 무엇입니까? 취미가 노래 불렀습니다. Oke. Kita punya Gasu ya di sini. Ada penyanyi ya di sini. Lingga bisa nyanyi ya. Oke. Sekarang maybe terakhir ya Kak Lingga nanya Kak Umi. Umi Syik. Halo Kak Umi. Kak Umi. Oke. Kak Umi belum jawab. Mungkin kita bisa ke Kak Vidya. Vidya Syik. Kak Vidya. Oke. Kak Vidya belum jawab juga. Berarti kita ke Kak siapa ya? Kak Mutmainah mungkin? Kak Mutmainah.
네, Daingida. Ada yang jawab akhirnya ya. Nah, sekarang Kak Lingga nanya ke Kak Mutmainnah. 이름이 무엇입니까? Eh, je iram, je iraman, mutmainna imnida, Oke. 직업이 무엇입니까? jimiga, jigobi, jigobi, Ini teman-teman bisa, maaf ya, ganggu dikit. Jadi bisa bilang Jonen, saya, terus pekerjaannya apa, terus tambahin imida aja. Misalnya Jonen, Hakseng imida, Jonen, bla bla bla, imida. jonan, haksa imnida, Ya, Hakseng. 지미, 지미가 무엇입니까? jonan, eh, jonan, Kalau hobi saya, ada yang tahu nggak yang bahasa Koreanya teman-teman? Yang hobi saya, buku saya, yang saya di akhir kepemilikan. Kan kalau saya Jo, kalau kepemilikan apa teman-teman? 네, J ya, J. Ini materi buat pertemuan kedua nanti. Jadi misalnya J Cui Minen. Hobi saya adalah J Cui Minen. Oke, Kak je Mutmainnah. ciminan, Mutmainnah. je ciminan, doksa imnida, Oke, baca buku ya. Oke. nih. Jare Soyo. Nah, mungkin Kak Mutmainnah nanya Kak Noya coba. Biar Kak Noya juga latihan nih. Kak Noya ini bahasa Koreanya udah jago ya teman-teman ya. Oke, Kak Mutmainnah nanya ke Kak Noya, moderator. Irmi musim nikah, 네, 제 이름은 너예입니다. jigobi musim nikah, 제 직업이 백수입니다. 직업이 없어요. 그냥 백수입니다. Ah, Cimiga musim nikah, 네, 취미가 영화 보고 찍습니다. Udah. Yonghwa Bogo. Nah, teman-teman ada tahu nggak Yonghwa Bogo itu apa? Yonghwa Bogo, nonton film. nonton film. Nah, di sini teman-teman sekarang ada yang lagi nonton mungkin Hanguk drama, anime Hanguk Yonghwa yang sekarang lagi dinonton, ada nggak? nonton drama. Apa tuh judulnya? 제목이 뭐예요? Head Over Hill yang baru saja tamat. Head Over You. Oke, di sini ada juga yang udah nonton itu teman-teman. Head Over You. Belum ya? Head Over Heels, Kak. Head Over You. Sorry, aku nggak tahu filmnya. 견우와 소녀. Oh, ya, soalnya. Aku ini teman-teman lagi nonton Week Hero 2. Ada yang nonton juga nggak Week Hero? Tapi udah selesai ya. 네네. Aku suka banget. 약간 예. 네. 저는 Week Hero 정말 좋아해요. 저도요. 네. Emang bagus. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau sharing mungkin yang lagi dinonton film atau ini drama. Jadi tadi mungkin saya mau cek juga yang Head Over Heels ya. Heels. Yes. Heels. Yang mungkin ada rekomendasi drama lagi teman-teman. Biar kita sharing juga buat latihan listening. Gak ada ya. Oke, ya udah itu aja nanti aku coba nonton yang Head Over Heels di Netflix ya. Oke, mungkin selanjutnya Kak Noya, next slide. Nah, sekarang kita latihan, jadi semuanya dapat bagian ya, karena kan kita masih ada 30 menitan. Jadi ini fokus ke teman-teman nih.
Jadi yang pertama J iremen. Nah, di sini nama kalian aja imida. Misalnya J iremen ND imida. Nah, di situ Jonen bla 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 saramimida. Jo saya nen partikel partikel topik partikel. Terus di situ nama negara tapi bisa diganti kota juga ya. Nah, saram orang imida to be kalau dalam bahasa Inggris. Jadi I am misalnya Makassar atau I am an Indonesian person. Nah, jadi misalnya Jonen Indonesia Saramimida. Tapi karena di sini semuanya orang Indonesia, jadi kita ganti pakai kota aja ya teman-teman ya. Jadi Jonen Makassar Saramimida. Atau misalnya Jonen Surabaya Saramimida. Disesuaikan saja sama asal teman-teman semua. Yang ketiga, itu apa tuh? Jonen bla bla imida. Oh, ini pekerjaan ya teman-teman ya. Misalnya Hakseng, Jonen Hakseng imida. Saya adalah pelajar. Terus yang terakhir J Cuiminen bla 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 imida. Misalnya saya apa ya hobinya? Anggap aja belajar bahasa. J Cuiminen Hanggu Wegugo Hanggugo Wegugo kalau Wegugo bahasa asing, Hanggugo bahasa bahasa Korea. Jadi Wegugo aja J Cuimenen Wegugo Gongbu imida, hobi saya belajar bahasa. Teman-teman bisa pakai yang empat tadi, tapi kalau teman-teman mau cari sendiri yang emang beneran hobi teman-teman, kalau nggak ada di list tadi, bisa ditambahin aja sesuai teman-teman. Nah, karena sambil teman-teman bisa sambil ini siapin, mungkin yang pertama buat langsung latihan, mungkin Kak Noya kali ya. Bisa dibantu Kak Noya buat latihan, terus nanti Kak Noya bisa tunjuk next speakernya siapa, terus selanjutnya pilih siapa gitu loh. Oke, jadi saya pilih Kak Noya. 네, 제 이름은 노예입니다. Mhm. 저는 마카사르 사람입니다. 어, 저는 맥스입니다. 직업이 없어요. 그래서 맥스입니다. 제 취미는 영화 보고 했습니다. Udah, semua. 영화 보고 좋아했습니다. 좋아했습니다. Ndek. Kamsahamnida. Jadi Kak Noya hobinya nonton film. Nah, sekarang Kak Noya bisa pilih nih. Dalam saram nugueo. Mungkin Kak Sakina, Kak Kak. Sakina. Oke, Sakina Shi. 네. Oke. Okay. Should I start now? 네. 시작하세요. 제 이름은 사키나입니다. 저는 마카사르 사람입니다. 저는 의사입니다. 제 취미는 외국어 공부입니다. Oh, oke. Oh, tekat deh. Mirip ya hobinya Sakina dengan hobi saya ya. Oke. Nah, mungkin Kak Sakina, you can share bahasa apa aja yang saat ini lagi dipelajarin nih, Sakina Shi. 어떤 국어 공부하고 있나요? 지금은? Sekarang lagi belajar Korea sama Jepang, Sar. Oke, Korea, Jepang. Berarti bahasa Inggris sudah nggak belajar karena udah jago ya, Sakina Shi. Belajar juga. Oke, sekarang Damen, Sakina Shi mungkin bisa pilih dam saran nunggu ya. Kali enggak. Kali nggak, oke, kali nggak. 제 이름은 링가입니다. 저는 마카사르 사람입니다. 저는 작가입니다. 제 취미가 노래 불러입니다. C Cuiminen, Cuimiga sebenarnya boleh juga. Kita 제 ikut 취미는 ya. 노래 불러입니다. Oke, hobinya 네. nyanyi. Lagu siapa tuh Kak Lingga yang sering dinyanyiin emangnya?
Random. Random. Kadang NCT, SNSD, Oh, oke. gitu. Kayak SNSD, NCT. Oke. Semuanya kalau saya pribadi nggak terlalu ngikutin K-pop, tapi ngikutin yang ini siapa? Siapa sih yang ada orang Indonesia saramnya? Oh, Heart to Heart, Ya, Heart to Heart. Carmen, ya Carmen. Bali, Saram. Oke. Damen kamu sami Dalingashi. Nah, mungkin selanjutnya siapa nih Kak Lingga? Halisa, Halisa sih. Alisa Shi. Oke. 네. Bijakaseo. 어, 죄송합니다. 제 이름은 카리사입니다. 저는 마카살 사람입니다. 저는 학생입니다. 제 취미는 차다입니다. Oh, ya tidur ya. Oke. Tadi 네, orang mana Kak Lisa? Kak Lisa sih? 마카살. Oh, orang Makassar semua ya. Kita sekampung Yes. semua. Di sini ada yang nggak bukan dari Makassar nggak teman-teman? Semuanya Makassar. Dari Jogja, Kak. Oh, oke. Karena ada yang dari Jogja, berarti selanjutnya yang dari Jogja. Oke. 네. Deh. 제 이름은 리나입니다. 저는 적자 사람입니다. 저는 주부입니다. Oke. 제 지위는 어, 한국 드라마 apa ya, Kak? Gimana Bon tuh? Bonengo. Hah? Bonengo. Bonango Sebenarnya versi 입니다. panjang. Ya, untuk sekarang gitu aja ya. Kalau versi Ya. panjangnya bisa bilang J Chuimen Hanguk Dramaral Bonenggol Choa Hamida. Nah, Wow. nanti kita pelajarin di next next meetingnya. Oke, Ya. sekarang Lina tadi dari Jogja. Oke, tadi pekerjaannya apa Kak? Kak Lina? Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga, masalah. Oke, berarti udah berkeluarga ya? Oke. Iya. Masya Allah. Berarti motivasi belajar bahasa Koreanya apa nih Kalina? Maybe you can share. Yang Ingin diajarkan bisa anaknya. mengerti kalau nonton drama Korea. Oke. Oke, ya. Nice, nice, nice. Dari saya. Nah, iya sih jadi itu ya. Saya juga biasa kalau pengen praktek listening nonton drama Korea di Netflix terus pakai subtitle bahasa Korea kalau teman-teman udah bisa baca Hangul jadi bisa tahu oh ini tulisannya gini tapi kalau orang ngomong kayak gini soalnya kan bisa beda ya apalagi ada bacim nanti kita belajar tentang bacim juga di next meeting ya. Oke, sekarang Kak Lina siapa lagi yang belum nih? Kak Lina mungkin bisa pilih. Hmm, Yang belum siapa ya? Ada Kak Umi belum kayaknya. Rara nggak bisa ngomong dulu. Mutmainna belum kan? Hmm, Kak Umi? Kak Umi? Halo Kak Umi. Aneh. Ya. Oke. Ilgel Swin ayo. Igonen. 제 이름은 우미입니다. Deh. 저는 마카사 사람입니다. Saram. 저는 사람입니다. 저는 어, 호사원입니다. Sawon. Oke. 제, 제 취미는 읽다입니다. Ikta. Oke. So Apa sih? Ilgel. Ikta kan? Ya, ya. Oke. Ikta itu ini nggak sih? Me, eh, mem- membaca. Apa sih?
Kalau membaca apa sih? Kak Ikta kan membaca ya? Ya, iya, membaca. Ikta, oke. Ikta membaca. Oke, atau bisa tadi yang hobi yang tadi, apa tadi yang membaca teman-teman? Membaca buku. Ada yang ingat nggak hobi tadi yang Dokso. oh, oke. Nah, sekarang yang belum ada Intan. Tadi Kak Umi Makassar juga kan ya Kak Umi ya? Iya, Makassar, Makassar. Soramicho. Ande. Nantilah kita semoga bisa ketemu di Makassar ya teman-teman ya. Selanjutnya Kak Intan Permata. 네. 네. 인턴 씨 지금 이거는 시작하세요. 제 이름은 인탄입니다. 네, 저는 마카사르 사람입니다. 네. 저는 맥스입니다. 제 취미는 여행입니다. 여행. Berarti udah kemana aja nih Kak Intan? Ama da른 나라 아니면 인도네시아에서? 인도네시아에서도 뭐 여러 군데 가봤고, 다른 나라도 가봤어요. 어디에 여행했어요? 인도네시아 아니면 해외? 인도네시아에서도 아마도 다른 나라도? 인도네시아 뭐 멜리통, 아, 바당, 발리, 차, 말랑 아, 또 oh. Kalau negara yang lain tadi apa aja tuh? 싱가포르, Singapura, 말레이시아, Malaysia, 홍콩, 한국, Hangzhou. Oh. Terus tempat yang paling 인턴시에 제일 좋아하는 나라 뭐예요? 한국이죠. 한국. Oh, jadi negara kesukaannya Intan katanya Korea Selatan ya. Soalnya Kak Intan udah pernah ke beberapa negara dan yang paling dia suka Korea Selatan. Saya sendiri belum pernah ke sana, jadi mungkin Kak Intan mungkin mau sharing kenapa 한국 제일 좋아하는 나라 이유가 뭐예요? Alasannya apa tuh Kak Intan? 음, 깨끗하고 뭐 물가도 생각보다 임하진 않고요. 아마 뭐 나라도 예쁘고 Hmm. 그래서 좋아해요. Ah, 네. 한 번만 말해주세요. Tadi jaringannya agak nge-lag Kak, atau di aku aja. 아, 죄송해요. Nah, 괜찮아요. 그러니까 일단 한국은 깨끗해요. 아, 깨끗하고 음, 또 일단 깨끗해요. 깨끗해서 좋아해요. 그렇군. 솔직히 저도 한국에 가고 싶다고 생각하면 근데 지금은 돈이 없어요. 아마 다음 나중에. Oke, jadi thank you Kak for sharing. Selanjutnya udah semua ya? Udah semua nggak sih? Belum, Kak. Oke, Kak Mutmainah belum. Oke, Kak Mutmainah juga masih jaga saya. 네. Deh. 제 이름은 mutmainah입니다. 저는 구와 사람입니다. 저는 선생님입니다. Oh, 제 취미는 덱서입니다. deh. Kamsahamnida. Jadi Kak Mutmainah ini guru ya, Sonsengnim. Nah, ngajar apa Kak? Ngajar jahit. Kak apa? Ngajar jahit. Jahit. Ya, menjahit. Itu bahasa Koreanya apa ya, Kak? Oh, jahit.
Kebetulan aku juga nggak tahu. Ada yang tahu nggak teman-teman? Jahit itu bahasa Koreanya apa? Eh, aku nggak sebenarnya nggak pernah coba cari tahu juga jahit bahasa Koreanya apa. Nanti kita share di grup ya. Setelah dicari di ChatGPT atau lewat aplikasi lain. Mungkin Kak Siap, Kak. Naya juga bisa bantu. Oke, jadi oke, jadi sekarang semuanya udah semua teman-teman. Nah, tadi kebanyakan udah bilang banyak dari Makassar, ada dari Jogja, tapi ternyata ada juga yang di luar Makassar dari Goa ya. Walaupun deket dari Makassar, tapi beda lah ya. Nah, oke, teman-teman udah semua. Jadi mungkin next next slide-nya masih ada nggak Kak? Kak Noya? Ini udah terakhir, Gyeongseongnya 주셔서 감사합니다. 질문이 있으신가요? Oke, bisa ke slide sebelumnya mungkin Kak Naya. Nah, teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan. 요즘은 아마 질문이 있다면 그냥 말해주세요. 그래서 karena ini masih kelas pertama, mungkin ada saran-saran yang mau disampaikan untuk kelas selanjutnya bagaimana teman-teman? Maybe. Any feedback? Saya mau tanya, Kak, Ya, Kalina. eh, kalau bahasa Korea ini ada kayak ujiannya nggak? Kayak kalau Jepang JLPT gitu kan? Kalau Korea ada nggak? Nah, iya kalau Korea juga ada, kalau Jepang kan JLPT, kalau misalnya Cina bahasa Mandarin HSK, kalau Korea nama namanya topik. Jadi apps topik itu yang biasa dipakai kalau semisal teman-teman mau lanjut kuliah di misalnya di Korea. Nah, ada program beasiswa namanya Global Korea Scholarship yang dimana kalau teman-teman mau apply itu atau daftar mandiri juga itu pakainya kalau nggak ada IELTS bisa pakai topik ya. Jadi sertifikat bahasanya namanya topik. Yang paling tinggi kalau nggak salah itu topik level 6, yang paling rendah itu level 1. Nah, kayak gitu. Jadi ada topik. Kemarin saya sempat belajar topik juga karena kan ujiannya ada di Bali, tapi belum pernah langsung ambil ujiannya sama sekali. Soalnya kemarin rencana daftarnya di Korea lewat GKS tapi udah keterima di program lain duluan jadi nggak jadi ambil tes topik. Nah, terus tadi juga Kak Noya udah bantu cari jahit. Apa tadi Kak Noya? Jahit. Ada di kolom chat ya. Kalau menjahit itu Kemeda, Kumeda, Kumeda. Jahit. Oh itu ya. Yang mana sih? Ini kalau dari Kak Lingga katanya jahit itu jasu atau banejil. Jadi mungkin ada beberapa ya, mungkin artinya agak beda juga, tapi anggap aja soalnya yang di sini jasu contoh kalau jasu nih berarti j j jonen jasu 선생님입니다. Kayak gitu ya. Saya adalah guru jahit. Nah, ada mungkin lagi komen yang lain teman-teman karena ternyata kita selesai lebih dulu. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau kita mau latihan saya nanya-nanya pakai bahasa Korea terus teman-teman jawab pakai bahasa Korea atau gimana? Anything mungkin yang mau disampaikan? Oke, tadi yang jawab Kak siapa sih? Kak Mutma siapa sih yang tadi udah lumayan lancar bahasa Koreanya yang sempat ke Korea? Yang udah ke Korea tadi siapa ya teman-teman? Aku lupa. Kak Kak Intan, Kak Intan. Oke, Intan 씨. 한국어를 얼마나 네. 공부했습니까? 음, Udah berapa lama 근데 Kak belajar 솔직히 bahasa? 그냥 독학으로 공부했어요. Kenapa? 그냥 독학으로 공부했어요. Ah, tapi belajarnya di Indonesia atau?
Iya, Iya, sempat ini sih di Sejong di Sejong. Jakarta, pas kerja di Jakarta sempat di King Sejong Institute, tapi cuma ambil 2 semester. Itu pun Ah, banyak bolosnya karena kerja. dia pakai mental. Keren, 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 keren. Di sini ada juga mungkin teman-teman yang udah pernah ambil kelas bahasa Korea. Kalau saya sendiri sebenarnya belum pernah ambil kelas bahasa Korea, tapi cuma pernah belajar di Mak Bicara doang waktu masih kuliah. Terus sisanya belajar mandiri, terus kalau ketemu orang Korea ya ngomong aja pakai bahasa Korea. Tapi Kak siapa tadi? Kak Intan ya. Oh, Kak Intan udah pernah ambil bahkan di Sejong Institute yang di Jakarta ya. Oh, namun masih ya. Mungkin Kak Eni nih, Kak Noya juga bahasa Koreanya kan udah lumayan bagus. 어디에 네, 한국어를 공부했어? 아니요. 그냥 혼자 배웠습니다. 언제 배웠어? 혼자 공부했습니다. 네, 너무 똑똑해요. 똑똑한 사람이구나. 예, Oke. 아니에요. Amin, amin, amin. Oke, jadi mungkin nanti teman-teman kalau misalnya mau akses PowerPoint atau slides-nya nanti bisa isi di form ya. Terus, Ya, ya benar, Kak. Oh ya, ini mau saya bagikan formnya. Silahkan diisi untuk dapatkan materinya. jadi semoga teman-teman tetap join di pertemuan selanjutnya karena materinya kan terus ini ya, berlanjut. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman nggak datang di pertemuan selanjutnya, terus berarti teman-teman mungkin bakal kesulitan di pertemuan ketiga kalau pertemuan kedua. Jadi teman-teman juga bisa sampaikan di grup kalau misalnya teman-teman mau izin untuk skip kelasnya, biar kita juga tahu, oh ini yang aktif, ini yang mungkin cuma mau coba-coba, ganti kencana ya. Nggak masalah juga kalau teman-teman cuma pengen lihat-lihat dulu, coba cari pengalaman belajar bahasa Korea, kayak gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Kak Noya selaku perwakilan Mabicara Community. Eh, Mungkin cuma ini ya, Kak. Jangan lupa untuk isi absen. Oke, isi absen ya. Ya, isi absen yang iya saya udah bagi di chat. Silahkan diisi. Kalau mungkin bisa nanti diisi, tapi di copy dulu. Karena absennya nggak bakal dikirim ke grup. Jadi copy aja dulu, nanti diisi. Jangan lupa diisi. Oke, oke semita. Jadi mungkin teman-teman karena udah nggak ada pertanyaan ya, teman-teman udah nggak ada pertanyaan kan? I Oke, want to add something, sir. oke, kenapa? I want to add something. Iya, Uh, so in Korean we use a noun as a subject. a noun as a subject. Ya, we can use a noun as a subject. Jadi sama juga yang kayak bahasa Inggris kan. Subjek itu kan mostly noun ya, kebanyakannya noun. Jadi contoh J irem. Ini kan my name. My name itu kata benda name. Itu sebagai subjek. Misalnya contoh lain this bag, tas ini. Ini kan kata benda juga in tas. Nah, dia bisa bekerja sebagai subjek. Kayaknya semua bahasa deh setahu saya ya. Kalau subjek itu most of the time emang kata benda. Oh, name. Name. 알겠습니다. Eh, ada lagi mungkin selanjutnya. Teman-teman mau fokusnya bis kita misalnya minggu depan ini kita selesaiin dulu Hangul atau kita misalnya cicil-cicil terus materi selanjutnya kayak gini aja kayak fokus speaking teman-teman. Any feedback mungkin? Soalnya kalau saya pribadi kemarin waktu belajar mungkin di kelas lebih suka ngomong kan, tapi kan kita nggak bisa satu ratakan semuanya. Jadi kira-kira materi selanjutnya kita selesain dulu Hangulnya, terus dikit-dikit speaking atau yang kayak tadi aja. Ini feedback mungkin dari Kak Intan, Mutmainna, Sakina, Lina, Lingga, Kak Rara, Umi, Mutmainna. For me personally, we should learn the Hangul a little bit by little
before we get into the speaking. Kalau saya, sir, but I don't know if someone else have different opinion. 오케이. 알겠습니다. 그래서 아마 다음 주에 우리는 그냥 한글만 집중할게요. jadi mungkin minggu depan kita fokus selesain dulu Hangul tapi tetap diselipin speaking dikit-dikit Kak. Oke. Tapi Rara juga tetap harus join ini minggu depan ya kalau misalnya harus ngomong. Rara kan hari ini nggak ngomong soalnya damju Rara shinin maralsu isel boyo. Jadi mungkin minggu depan bisa join Hangul dulu Kak. Oke. Oke. Bingung aku ya. Kalau saya maunya mostly speaking sih Kak. Kalau Hangul sudah bisa baca. Oke. Al겠습니다. Ya udah. Nanti soalnya kan ada tutor yang lain juga sebenarnya selain saya. Jadi mungkin bisa aja nanti ada 2 tutor bahasa Korea yang online. Yang mungkin yang satunya fokusnya di Hangul. Kalau teman-teman mau join itu dulu. Terus kalau yang mau fokus speaking bisa join di kelas saya juga. Dan nggak masalah juga kalau semisal teman-teman mau join dua-duanya. Which is so much better. Do, 좋습니다. Jadi bisa join 2 kelasnya gitu kali ya. Jadi di pengajar yang satunya saat ini yang rencana ngajar Hangul ya, dia juga saat ini bekerja di Korea Selatan. Jadi mungkin bisa bantu banyak untuk teman-teman yang mau lebih fokus lagi belajar Hangguko, belajar bahasa Korea. Nah, jadi mungkin cukup sekian. 아마 그냥 그거 나입니다, 여러분. 오늘 주셔서 많이 많이 감사합니다. 그래서 아마 다음에 또 봐요. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kembali ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Kak Andi untuk materinya pada hari ini. Ya, bagaimana untuk teman-teman, bagaimana materinya hari ini? Apa menurut kalian apa terlalu susah kah, terlalu gampang atau bagaimana? Mungkin kita bisa tunjuk satu orang dulu kali ya untuk eh, kasih eh, kesan dan kesannya untuk selama belajar materi hari ini. Mungkin ada yang mau bersedia? Ada nggak ya? Atau saya tunjuk aja ya. Mungkin Kak Mutmainah Putri. Halo Kak, bisa bisa halo Kak, Kak Ya, Mutmainah. Kak. Ya, Ya, Kak. gimana pesan kesannya hari ini Kak selama belajar di kelas bahasa Korea Bicara Community? Alhamdulillah setelah ikut kelas pertama ini betul-betul langsung belajar banyak. Kalau bagi saya itu sangat-sangat banyak dan betul-betul menarik eh, belajar hari ini karena eh, sudah bisa memperkenalkan diri, sudah bisa dapat kosakata yang lumayan banyak juga. Ya, itu saja sih Kak. Alhamdulillah jadi tahu banyak setelah mengikuti kelas pertama ini. Ya, apalagi kalau lanjut lagi ke pertemuan-pertemuan selanjutnya, ya Masya Allah. Jadi Kak Mutmainah Putri bakal tetap lanjut ya Kak buat belajar di kelas Bicara Community. Insya Allah. Oke, terima kasih Kak. Mungkin kita butuh satu orang lagi untuk kesan dan kesannya belajar bahasa Korea bersama Bicara Community. Mungkin ada yang mau? Atau kita tunjuk aja kali ya. Lagi mungkin Kak Halisa. Gimana nih Kak Halisa? Oh iya Kak, kalau sebelumnya saya sudah pernah ikut kelas Bicara Community itu di kelas Mandarin. Jadi kalau bahasa Korea sebelumnya saya juga sudah pernah pelajari, cuman mungkin karena
keseringan belajar bahasa Mandarin tuh jadi kecampur ki bahasanya Kak. Jadi kayak yang mana nih setelah belajar lagi bahasa Korea ini alhamdulillah sudah teringat-ingat lagi tuh. Dan ini menurutku lumayan bagus Kak. Cara kakaknya membantu untuk kita belajar bahasa Korea dan itu banyak kan orang di sini yang belum terlalu tahu dan belum terlalu fasih untuk berbahasa Korea. Menurutku juga mau bicara komunitas itu bagus sekali untuk komunitas kalau misalnya kita suka bahasa asing. Soalnya saya juga termasuk orang yang suka belajar bahasa asing, Kak. Iya. Makasih banyak. Oke, terima kasih Kak Halisa. Ini oke, ya mungkin itu mungkin karena sudah waktunya juga sudah 9.30 ya di waktu Makassar dan waktu WIB-nya sudah jam 8.30. Mungkin ya untuk teman-teman jangan lupa untuk isi form testimoni yang juga merupakan form absen. Jadi kalau jika kalian sudah mengisi form absen nanti setelah mengisi form absennya ada file materi kita pada hari ini. Jadi bisa dipakai untuk belajar lagi, kemudian supaya bisa lanjut ke kelas selanjutnya, pelajaran selanjutnya. Ya. Mungkin itu aja dari saya. Pada Kak Andi, terima kasih untuk materi yang luar biasa pada hari ini. Kamsahamnida. Naso bangga semita. Kamsahamnida samsengning. Next. Semita. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kelas-kelas selanjutnya. Siap. Kamsahamnida. Coba ya. Kamsahamnida, 선생님. 감사합니다. Where are you right now? 어딨어 right now? 뭐예요? Where are you right now? 지금 호주에 있어요. 호주. Mana tuh? Hoju yang tadi. Kamu nggak ikut materi yang negara ya? Hoju. Australia. Australia. Oh ya. Iya. Soalnya ini kayak pindah-pindah negara terus. Enggak, di sini terus kok. Jadi siapa aja nih yang udah ambil kelas bahasa Mandarin? Ini udah nggak bisa ngomong ya? Masih bisa ngomong nggak? Masih dibolehin nggak sama moderator? Sudah selesai di sesinya Kak. Yang mau ngobrol mungkin bisa. Oh iya teman-teman kalau udah mau live aja ya teman-teman ya. Mungkin ada yang nggak enak live duluan, it's okay kalau mau live duluan. Tapi aku mau nanya sama teman-teman yang lagi belajar bahasa Mandarin. Tadi kan ada Lisa, ada lagi nggak yang lagi belajar bahasa Mandarin juga? Sakina kan Jepang. Ya jadi aku juga mirip sama Lisa tadi kayak mau bilang kayak Jares Soyo, kayak mau bilang Fei Chang Hao, Hen Hao, kayak juga Lisa. Sama, jadi aku juga aduh deg-degan mau pengen ngomong bahasa Korea tapi kok yang sering muncul di kepala aku bahasa Mandarin ya. Soalnya akhir-akhir ini intensnya kan belajar bahasa Mandarin juga. Tapi nggak apa-apa. Jadi ini pertama kali lagi ngajar di Mabicara bahasa Korea, jadi bisa ke refresh juga kayak kata Lisa tadi. Iya. Oke teman-teman selamat istirahat ya buat teman-teman yang mau tidur. An. Wan An. Aku juga mau Terima kasih Kak. Ayo. Ya. 잘자요. Aku juga live ya teman-teman. Bye-bye. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk Kak iPhone materinya ada di sini Kak di Google Form. Tadi saya kirim, silakan di scroll, terus ini absennya. Silakan Kak. Ya, terima kasih.